Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jalannya sidang kasus penganiayaan David Ozora, kita segera bergabung dengan Ricky Harahap serta juru kamera Jeff Anderson dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky, apakah agenda persidangan saat ini masih berlangsung, Ricky? Kalau proses persidangannya masih terus berlangsung, Agung, hingga saat ini memang secara umum ada tiga agenda utama yang nantinya akan dilakukan dalam persidangan kali ini, yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan juga pemeriksaan AG. Pemeriksaan saksi total akan ada 10 saksi yang hari ini akan diperiksa, baik itu saksi yang memberatkan ataupun yang juga meringankan. Sementara untuk ahli yang hari ini diperiksa adalah 2 ahli kedokteran, 1 ahli pidana, dan 1 ahli digital forensik. Sementara nantinya akan dilanjutkan terhadap pemeriksaan AG. Kalau kita lihat yang hari ini hadir adalah pemeriksaan saksi yang memberatkan, diantaranya adalah Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga APA yang merupakan mantan kekasih dari Mario Dandi. Kemudian nanti dalam persidangan kali ini juga akan ada pemeriksaan saksi ahli yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk saat ini proses persidangan masih terus berlangsung, diagendakan tadi dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun kemungkinan besar persidangan ini mundur mengingat tadi AG tiba di persidangan di PN Jaksel ini sekitar pukul 8.30 menggunakan mobil kejaksaan. Sementara itu Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini tiba secara bersamaan sekitar pukul 9.40 lewat 45 menit dengan menggunakan baju tahanan, dan juga APA yang merupakan mantan Mario Dandi ini tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Proses persidangan hari ini nantinya akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara dan diagendakan dimulai pada pukul 9.00 tadi, dan saat ini masih terus berlangsung proses persidangannya, Agung. Kalau kita lihat agenda 3 sidang utama hari ini, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan juga pemeriksaan terhadap AG, ini biasanya pada persidangan pidana lainnya dilakukan di waktu yang berbeda, bahkan di minggu yang berbeda, Agung. Tapi kalau kita lihat karena AG ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga memang harus patuh terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sehingga harus memenuhi 2 asas, yaitu asas dengan sistem persidangan tertutup dan juga persidangan ini dilakukan secara cepat begitu, sehingga nantinya dalam kurun waktu 25 hari dalam masa penahanan AG ini diharapkan sudah selesai proses persidangan keseluruhan begitu. Itu artinya pada sebelum 17 April nanti diharapkan seluruh rangkaian proses persidangan ini akan selesai begitu. Kalau kita juga lihat pada persidangan sebelumnya ini memang dilakukan secara tertutup dan secara maraton oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memenuhi 2 asas tadi yang saya sampaikan, Agung, sehingga pada persidangan kemarin ini eksepsi dari kuasa hukum AG ditolak dengan alasan tidak beralasan hukum yang tetap, dan juga disebabkan ada keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa anak AG ini tidak relevan. Nota keberatan disampaikan oleh kuasa hukum dinilai tidak relevan, dan juga meski terdakwa AG saat ini berstatus masih di bawah umur, bukan berarti terdakwa tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Atas pertimbangan 3 hal tadilah eksepsi yang dilakukan oleh kuasa hukum AG pada persidangan eksepsi kemarin ditolak oleh majelis hakim. Sementara itu menarik nantinya, Agung, untuk kita lihat bagaimana proses persidangan atau pemeriksaan saksi yang dilakukan hari ini. Mengingat kita tahu pada kejadian perkara, pada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora, di lokasi tersebut ada Mario Dandi, tentunya ada Shane Lucas maksud kami, dan juga ada AG. Ada 3 orang ini yang ada di situ, dan juga ada AP yang merupakan saksi yang membisikkan ataupun yang menyulutkan emosi Mario Dandi. 4 orang ini hari ini ada di persidangan, sehingga kita nanti menarik untuk melihat bagaimana fakta-fakta persidangan, bagaimana fakta-fakta hukum yang akan dipublishkan kepada publik begitu, terkait dengan bagaimana ketentuan ataupun bagaimana sebenarnya kronologi kejadian yang sah menurut peradilan begitu. Kita akan masih menunggu, Agung, proses pemeriksaan saksi hari ini. Memang nantinya proses persidangan dilakukan secara tertutup. Nantinya setelah proses persidangan ini selesai, biasanya nanti akan ada keterangan resmi dari kuasa hukum ataupun dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian, Agung, kembali ke studio. Ricky, keempat pihak hadir dalam persidangan hari ini. Kita nantikan juga bagaimana fakta-fakta persidangan yang terkuak di dalam persidangan hari ini. Terima kasih, Ricky, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.